Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan tentunya tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Untuk bab 1 ini, mengawali kita belajar IPA, kita akan belajar tentang gerak benda dan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Pada bab ini, kita akan belajar tentang konsep gerak, sistem gerak manusia, sistem gerak pada hewan, dan sistem gerak pada tumbuhan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep gerak benda. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan besaran-besaran dalam gerak. Kemudian menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak, menjelaskan gerak pada manusia, menjelaskan gangguan pada sistem gerak manusia dan upaya mengatasinya, menjelaskan gerak hewan di air, udara, dan daratan, dan yang terakhir, diharapkan kalian juga bisa menjelaskan macam-macam gerak pada tumbuhan. Baiklah anak-anak, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang konsep gerak. Pada konsep gerak ini kita akan belajar tentang gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Jadi konsep tentang gerak ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang gerak, ada konsep yang harus kalian pahami dulu. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Di sana ada penjelasan bahwa benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi atau perubahan kedudukan dari suatu titik acuan. Misalnya kalian naik sepeda dari rumah menuju ke sekolah. Apakah kalian mengalami perubahan posisi? Tentu jawabnya iya, karena kamu semakin lama semakin menjauhi rumah. Artinya, jika titik acuannya itu rumah, maka kamu dikatakan bergerak. Nah, seperti itu. Jadi, titik acuan ini sebenarnya apa? Ya, betul. Jadi, titik acuan itu merupakan titik awal suatu benda, atau titik yang merupakan awal dimulainya suatu pengukuran. Nanti kita akan menjelaskan lebih jauh sehingga kalian bisa memahami konsep tentang gerak ini. Karena gerak benda tergantung pada acuannya, maka bisa disebutkan bahwa gerak bersifat relatif. Gerak relatif adalah suatu pergerakan benda yang sangat terpengaruh dengan titik acuannya. Gerak relatif terjadi apabila suatu benda bergerak terhadap benda lainnya. Coba kalian perhatikan gambar. Di sana ada sebuah kereta yang meninggalkan stasiun.
Di dalam kereta itu ada dua orang A dan B. Kemudian dari luar kereta, jadi dia berdiri di stasiun, yaitu C sedang mengamati atau melihat kereta yang sedang bergerak. Menurut pengamat C, jadi acuannya itu, titik acuannya itu pengamat C yang ada di stasiun mengatakan bahwa penumpang A dan B bergerak bersama-sama dengan kereta. Tetapi jika A melihat B yang berada di dalam kereta, mengatakan bahwa B tidak bergerak. Kira-kira kalian bisa memahami tidak bahwa gerak ini bersifat relatif? Ya, bagus. Tadi dikatakan sebelumnya bahwa gerak itu tergantung dari titik acuannya. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut bahwa gerak berdasarkan lintasannya itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu gerak lurus, artinya lintasannya itu berbentuk garis lurus. Yang kedua yaitu gerak melingkar. Apa artinya gerak melingkar? Gerak melingkar itu berarti lintasannya berbentuk lingkaran. Dan yang ketiga yaitu gerak parabola. Kalian tahu gerak parabola? Lintasannya berbentuk setengah lingkaran atau berbentuk parabola. Sekarang coba kalian perhatikan contoh gambar yang merupakan gerak lurus. Ada kereta api, kemudian buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, seorang anak yang main perosotan, dan sebuah pesawat. Apakah benda-benda itu lintasannya berbentuk garis lurus? Ya, bagus. Apakah selamanya gerak benda itu berbentuk garis lurus? Tentu tidak. Jadi seperti kereta api, suatu saat dia akan berbelok, tidak selamanya bergerak lurus. Artinya benda mengalami gerak lurus itu jika berada pada selang waktu tertentu. Jadi ada waktunya, misalnya dalam sekian detik atau sekian menit, 5 menit. Misalnya 5 menit kereta api itu melakukan sebuah gerak lurus. Begitupun dengan contoh yang lain. Jadi benda-benda itu melakukan gerak lurus pada selang waktu tertentu. Perhatikan juga contoh beberapa benda yang melakukan gerak melingkar, lintasannya berbentuk lingkaran. Dan yang ini contoh benda yang melakukan gerak parabola. Pada saat kamu melempar basket ke ringnya, maka dia berbentuk parabola. Termasuk juga pada saat kamu menendang bola, maka lintasan bola tersebut berbentuk setengah lingkaran atau berbentuk gerak parabola. Selanjutnya kita akan belajar tentang besaran-besaran yang ada di dalam gerak. Yang pertama yaitu jarak dan perpindahan. Kedua, kelajuan dan kecepatan. 3, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Dan yang keempat, percepatan dan perlambatan.
Seperti contoh sebelumnya, pada waktu kamu bergerak menaiki sepeda berangkat ke sekolah, artinya terjadi perubahan jarak. Kamu semakin menjauhi rumah menuju ke sekolah. Nah, nanti untuk tugas kalian mencari perbedaan dari besaran-besaran yang ada di dalam gerak tersebut.